Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan kalau pada pagi ini kita bersama-sama diperkenankan oleh Tuhan untuk menghadap tahtanya yang kudus. Saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk bangkit berdiri dan mari kita mulai ibadah kita pada pagi ini. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita sekalian di dalam kebaktian ini. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami datang lagi pada pagi ini untuk menghadap tahta-Mu yang kudus. Kami mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan Tuhan sepanjang kebaktian dari awal sampai akhir. Kiranya Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami, sekalipun kami berada saat ini di rumah kami masing-masing. Kiranya Roh Kudus bekerja di dalam hati dan pikiran kami sekalian, agar ibadah ini menjadi berkat bagi kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Mari saudara-saudaraku yang kekasih, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita semua untuk mendengarkan pemberitaan firman Tuhan pada pagi ini. Sebelumnya, saya mengajak kita semua untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan mari kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, saat ini kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Di tengah-tengah kami mengalami saat-saat wabah COVID ini, kami sungguh merindukan
Tuhan berfirman kepada kami sebagai anak-anak-Mu. Kiranya Roh Kudus menuntun hamba-Mu ya Tuhan, di dalam menyampaikan pesan firman Tuhan kepada kami sekalian, agar firman Tuhan ini kami dapat mengerti, kami dapat pahami, dan menjadi berkat, pedoman di dalam perjalanan kehidupan kami. Urapi hamba-Mu yang sederhana ini, jadikan ia sebagai saluran berkat dari firman Tuhan yang kudus dan berkuasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan pada pagi ini adalah tentang hidup manusia itu singkat waktunya. Ayat firman Tuhan pada pagi ini diambil dari Mazmur 103 ayat 15 sampai dengan 18. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Majalah Forbes setiap tahunnya membuat daftar orang yang terkaya di dunia, termasuk di negara kita, Indonesia. Menurut Forbes, siapa orang yang terkaya di tahun 2020? Menurut apa yang ditulis di dalam majalah Forbes. Yang pertama, tercatat Jeff Bezos memiliki kekayaan US dollar 113 miliar. Yang kedua, Bill Gates 98 miliar. Dalam urutan yang keempat, Warren Buffett memiliki kekayaan 67,5 miliar dolar. Dan saya tidak tahu pendiri dari Facebook, Mark Zuckerberg, dalam peringkatan nomor berapa, tapi tercatat memiliki kekayaan 54,7 miliar dolar. Saudara, banyak orang super kaya yang menginvestasikan kekayaannya di berbagai perusahaan dan industri, termasuk dalam industri teknologi informasi. Sebut saja misalnya Bill Gates, Mark Zuckerberg, Google, Larry Page. Mereka menginvestasikan uangnya sangat banyak untuk mencari cara agar bisa hidup selamanya. Saudara-saudaraku yang kekasih, pada dasarnya setiap orang, terutama yang kaya, yang banyak uangnya, menginginkan kalau bisa hidup selamanya, hidup abadi. Bahkan sejak zaman dahulu kala, orang menginginkan bisa hidup abadi. Ada cerita tentang seorang raja atau kaisar di Tiongkok dari dinasti Qin yang menginginkan kehidupan yang abadi, kekal di dunia ini. Untuk itu, pada satu malam dia bermimpi. Di dalam mimpinya ada yang mengatakan bahwa ada sejenis tanaman yang bisa membuat orang hidup selamanya, hidup abadi. Kemudian kaisar ini mengutus beberapa ekspedisi untuk mencari tanaman yang dimaksud itu. Dengan janji apabila mereka mendapatkan tanaman itu, mereka akan mendapat hadiah yang besar. Dan sekaligus kaisar ini berpesan, tidak boleh pulang sebelum memperoleh tanaman tersebut. Kalau mereka pulang
mereka akan dihukum mati. Akan tetapi, saudara, ternyata di dalam cerita ini tidak pernah ditemukan tanaman tersebut. Hingga akhirnya sang kaisar akhirnya toh mati juga. Surat Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai dengan 15 mengatakan, "Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedangkan kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap." Dalam surat ini dikatakan bahwa hidup manusia seperti uap. Saudara pernah melihat uap? Kalau kita masak air di ketel, kita tutup, dan kemudian pada waktu dia mendidih, lalu kita buka, maka uap keluar dari ketel ini. Berapa lama uap ini kelihatan? Hanya sekejap. Demikianlah menurut surat Yakobus, hidup manusia itu seperti uap. Sebentar kelihatan dan kemudian tertiup angin lalu lenyap. Ayat 15 dikatakan, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Jadi saudara, setiap anak Tuhan di dalam membuat rencana, dia harus selalu mengatakan, jika Tuhan menghendakinya. Seringkali manusia larut dalam kehidupannya sehari-hari, apalagi para pelaku bisnis, sehingga sering lupa bertanya kepada Tuhan yang memberi hidup, sumber hidup kepada manusia. Tentu tidak salah kita membuat rencana dalam kehidupan ini, agar kita bisa menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Akan tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu membawa segala rencana kita kepada Tuhan. Dan bila Tuhan berkehendak lain, kita tidak boleh kecewa. Karena rencana Tuhan itulah yang terbaik bagi kita. Sekalipun kita belum mengerti apa maksud Tuhan di dalam hidup kita ini. Seperti saat-saat ini, siapa pernah menduga bahwa di awal tahun 2020 ini, tiba-tiba terjadi wabah COVID-19 yang bermula di Wuhan, China. Dan kemudian menjadi pandemi yang melanda di seluruh dunia, termasuk di negara kita Indonesia, yang sampai saat ini belum juga mereda atau berakhir. Entah sampai kapan, tidak seorang pun yang bisa menjawab dengan pasti kapan wabah virus corona ini akan berakhir. Biasanya memasuki awal tahun, setiap orang baik secara pribadi ataupun perusahaan, bahkan lembaga-lembaga gereja, biasanya telah membuat rencana apa yang akan dilakukan, kegiatan apa yang akan dilakukan di tahun 2020 ini. Tetapi tidak ada seorang pun yang bisa menduga, sehingga rencana tersebut akhirnya menjadi terbengkalai, paling tidak tertunda. Mazmur 90 ayat yang ke-10 mengatakan, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan.
sebab berlalunya terburu-buru, dan kami melayang lenyap, bahwa umur manusia itu rata-rata 70 tahun. Ayat 12, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Dalam bahasa Inggrisnya, the heart of wisdom. Berdasarkan hasil penelitian katanya, umur kaum perempuan rata-rata 71 tahun, dan umur pria lebih pendek, yaitu 69 tahun. Di tengah-tengah jemaat kita Kanaan, Omar Ridwan sudah mencapai usia 95 tahun. Berarti bonusnya sudah 25 tahun lebih. Saudara, Omar Ridwan ini termasuk langka, bisa mencapai usia lebih dari 90 tahun. Ayat 5 dan 6 mengatakan, engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Siapa yang tidak pernah mimpi di sini? Apakah ada di antara saudara-saudara yang tidak pernah mimpi? Saya kira semua pernah bermimpi. Mungkin ada juga orang yang sering bermimpi, mungkin karena tidurnya terlalu lelap. Berapa lamanya mimpi itu? Sudah pernah mencatat? Ada yang mencatat mimpi itu paling kira-kira hanya 20 menit. Jadi maksud ayat ini mau mengatakan bahwa hidup manusia itu singkat, cepat berlalu. Kita hidup di dalam dunia ini sebetulnya cuma numpang lewat. Oleh karena Tuhan telah menyediakan tempat bagi kita di surga untuk kehidupan yang kekal, untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, dulu ketika kita masih usia remaja, terasa waktu berjalan terlalu lambat. Akan tetapi setelah tua, baru kita sadar kalau ternyata waktu itu berjalan cepat dan tidak terasa. Dulu ketika kita masih usia remaja, rasanya waktu berjalan terlalu lambat. Akan tetapi setelah kita tua, baru kita sadar bahwa waktu ternyata berjalan cepat, tidak terasa. Saya teringat pada waktu saya masih kecil, memasuki usia remaja. Pada waktu itu kalau mau nonton film di bioskop, ada batasan usia. 13 tahun ke atas, 17 tahun ke atas. Ya sama sampai saat ini juga begitu. Tapi tempo dulu itu lebih ketat. Jadi kalau kita belum berusia 13 tahun, itu tidak boleh masuk. Pada waktu itu, saudara, saya berpikir kapan saya umur 13 tahun? Kapan saya umur 17 tahun? Supaya bisa nonton di bioskop. Tetapi, saudara, setelah memasuki usia di atas 50 tahun, saya sungguh merasakan bahwa waktu berjalan begitu cepat. Sampai hari ini saya berusia 77 tahun. Tidak terasa sama sekali. Kemarin dulu saya bertemu dengan seorang di rumah sakit Gading Pluit pada waktu saya mengantar istri saya, Ibu Lea, untuk periksa dokter di sana. Dia juga periksa di dokter yang sama. Dan pada waktu mau pulang, dia bertanya, saya usia berapa? Saya berkata dengan sejujurnya, saya sudah 77 tahun. Kesini naik mobil? Iya. Setir sendiri? Iya, saya bilang. Wah, bukan main. Ya.
Saya ini kayaknya nggak sampai mencapai usia seperti Bapak katanya. Saya cuma mesem sedikit, saya bilang ya ini semua oleh karena kemurahan Tuhan semata-mata. Kalau kita menyadari bahwa hidup itu singkat atau pendek, lalu apa yang harus kita perhatikan? Yang pertama, fokuslah pada perkara-perkara yang menjadi prioritas dan penting dalam hidup kita. Karena semakin tua, semakin kita sadari bahwa hidup itu ternyata sangat singkat waktunya. Maka dari itu prioritaskanlah waktu kita untuk kehidupan yang kekal bersama Tuhan Yesus sementara kita menjalani hidup di dunia ini. Jadi fokus kita, saudara, bukan untuk hidup yang sementara di dunia ini. Biarlah fokus kita adalah untuk kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan pada waktu Tuhan memanggil kita dari dunia ini. Yang kedua, bukan soal panjang atau pendeknya umur kita, tetapi bagaimanakah kita menjalani kehidupan di dalam dunia yang sementara ini. Apakah hidup yang kita jalani itu berkualitas? Ini patut kita renungkan bersama-sama, saudara. Apakah selama ini kita menjalani hidup yang berkualitas sebagai anak-anak Tuhan? Surat Efesus pasal 5 ayat 16 dan 17 mengatakan, "Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif." Arif artinya bijaksana. "Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah hari yang jahat." Saudara, waktu yang sudah berlalu tidak bisa kita kembali kepada waktu yang sudah kita lewati. Waktu tidak dapat didaur ulang. Kita harus sadar itu. Firman Tuhan dalam surat Efesus ini mengingatkan kepada kita. Pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari yang kita jalani saat-saat ini adalah hari yang jahat. Lalu yang ketiga, yang penting kita renungkan dan pikirkan selalu, kemana kita akan pergi setelah kita mati secara jasmani meninggalkan dunia ini. Apakah saudara yakin dan sudah pasti bahwa keselamatan kekal yang Tuhan janjikan kepada kita, itu kita sungguh-sungguh yakin bahwa kalau kita mati meninggalkan dunia ini, maka kita akan hidup yang abadi bersama dengan Tuhan Yesus di surga. Yohanes 6 ayat yang ke-47 mengatakan, "Sesungguhnya barang siapa yang percaya, ia mempunyai hidup yang kekal." Lalu dalam Fatsal yang ke-11 ayat yang ke-25 mengatakan, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Saudara, ini adalah perkataan Yesus Kristus sendiri. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang sungguh-sungguh percaya kepadaku, walaupun ia sudah mati, ia akan hidup. Yesus telah bangkit dari kematian. Kita pun akan dibangkitkan oleh Tuhan dari kematian dan hidup bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu, saudara, janganlah kita menunda-nunda waktu sampai esok. Bertobatlah bagi mereka yang masih main-main dengan waktu.
masih mengulur-ngulur waktu untuk terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jangan sampai terlambat. Jangan sampai kita menyesal. Lalu yang kelima, pergunakanlah waktu yang ada. Artinya jangan kita membuang-buang waktu yang berharga untuk hal-hal yang sia-sia. Ingat, hidup ini singkat. Hidup ini pendek waktunya. Jangan berpikir kalau dikatakan usia manusia rata-rata 70 tahun, jangan berpikir bahwa itu waktu yang lama. Kelihatannya lama. Tetapi kalau kita jalani dari hari ke hari, tidak terasa. Sebetulnya waktu itu memang singkat. Maka dari itu berilah waktu kita yang berharga untuk bersaksi dan melayani Tuhan. Agar pada waktu kita bertemu dengan Tuhan Yesus di surga, Dia akan menyambut kita dan berkata, "Sabaslah hai hambaku yang baik, masuklah ke dalam kemuliaanku." Inilah harus menjadi kerinduan kita bersama sebagai anak-anak Tuhan. Pada waktu kita berjumpa dengan Tuhan, kita bisa memberi pertanggungjawaban atas waktu yang Tuhan berikan kepada kita selama kita hidup di dalam dunia ini. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian dengan firman-Nya ini. Amin. Saya mengajak saudara-saudara jemaat, mari kita merespon pemberitaan firman Tuhan dengan menyanyikan satu pujian yang berjudul "Singkatlah Waktumu di Dunia Ini". Ikut bernyanyi bersama dengan saya. Bagi mereka yang sudah tahu nyanyian ini sangat cocok dengan tema renungan kita pagi ini. Singkatlah waktumu di dunia ini, rajin kerjakanlah amanatku. Apakah gunanya hidupmu sini? Adakah hasil pekerjaanmu? Nanti tinggalkan dunia yang fana, harta dan pangkat tak ada gunanya. Yang dikerjakan karena cinta Yesus itu berharga kekal selamanya. Jangan pakai waktumu sia-sia, bayangmu lalu hai manusia. Biar masuklah kasih Yesus dalammu, jiwa yang hilang bawa sertamu. Nanti tinggalkan dunia yang fana, harta dan pangkat tak ada gunanya. Yang dikerjakan karena cinta Yesus itu berharga kekal selamanya. Upah besar bagimu dalam sorga yang dikerjakan dalam namanya. Yang terkecil pun Yesus berikan harga bila berkumpul di atas sana. Semua nanti tinggalkan dunia yang fana, harta dan pangkat tak ada gunanya. Yang dikerjakan karena cinta Yesus itu berharga kekal selamanya.
itu berharga kekal selamanya. Mari kita masuk di dalam doa, sekaligus mempersiapkan hati kita untuk menyambut perjamuan kudus. Mari kita satu dalam doa. Maha besar Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih untuk pesan firman Tuhan yang boleh kami dengar bersama-sama. Dan kami sadari bahwa hidup manusia itu sesungguhnya singkat, pendek waktunya. Kiranya Roh Kudus memberi pengertian yang lebih dalam, agar kami dapat mengerti maksud dan rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, meteraikanlah firman-Mu ini di dalam hati dan pikiran kami sekalian ya Tuhan, agar tidak berlalu begitu saja, tetapi selalu mengingatkan kepada kami akan pesan firman Tuhan yang penting ini. Sebentar kami akan memasuki sakramen perjamuan kudus. Mari ya Tuhan, kiranya Engkau sendiri Tuhan mensucikan roti dan air anggur yang telah kami siapkan masing-masing di hadapan kami. Berkatilah roti dan air anggur ini, agar supaya kami boleh masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari saudara-saudaraku yang kekasih, saya akan mengajak saudara-saudara sekalian untuk mendengarkan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tentang perjamuan kudus ini. Pertama-tama saya ingin membaca dari 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-17. Apabila saudara-saudara setuju dengan apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan ini, jawablah amin. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan, bukan kacauan pengucapan syukur. Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Amin. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Mari saudara, sambil mengangkat roti di tangan kanan kita, mari kita angkat pujian, lihat domba Allah, lihat domba Allah. Lihat domba Allah, lihat domba Allah. Dia sendiri turunlah, lihat domba Allah. Mari bersama-sama kita makan roti ini dengan iman. Mari sekarang kita mengangkat cawan di tangan kita masing-masing. Sekaligus kita mengingat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tentang perjamuan kudus ini.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Mari kita minum. Mari bersama-sama kita merendahkan diri. Kita masuk di dalam doa syafaat. Saya mengajak kita sekalian untuk menaikkan pujian tadi, lihat domba Allah, lihat domba Allah. Kemudian kita masuk di dalam doa. Lihat domba Allah, lihat domba Allah, Dia sendiri tolonglah. Lihat domba Allah. Bapa Surgawi, terima kasih bila Tuhan masih memberi kesempatan kepada kami, anak-anak-Mu, untuk ambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus, yang dilambangkan sebagai roti dan air anggur. Tuhan persatukan kami kembali dengan Bapa di surga, dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan juga Tuhan persatukan kami sebagai anak-anak-Mu, jemaat GKP Kanaan, dalam satu tubuh Kristus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih atas kasih sayang Tuhan, penyertaan, pemeliharaan Tuhan bagi kami sekalian sampai hari ini. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang terganggu kesehatannya. Kami berdoa untuk Ibu Ewa Ardiningsi setelah menjalani kemoterapi tahapan yang pertama. Mari kasih dan kuasa Tuhan bekerja. Darah bilur Yesus Kristus mengalir dalam tubuh anak-Mu ini, sehingga ia boleh menerima mujizat, pemulihan, kesembuhan yang dari Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara Agus Suntoro dan juga Lulu yang kami dengar terganggu kesehatannya. Mari juga kiranya Tuhan berbelas kasihan menjamah dan memulihkan kesehatan Abun dan Lulu. Kami juga berdoa untuk Oma Ridwan ya Tuhan, dalam usianya yang sudah begitu lanjut. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dengan damai sejahtera dan sukacita Tuhan, sehingga ia merasa ia tidak kesepian sendirian, karena Tuhan Yesus senantiasa menyertai kepada Oma Ridwan. Berkati dengan kesehatan selalu ya Tuhan. Juga untuk anak-anak, menantu dan cucu-cucu, Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati. Hamba berdoa untuk Ibu Lea, istri hamba-Mu ya Tuhan, yang juga dalam keadaan sakit. Mari Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan dinyatakan bagi Ibu Lea. Kalau Tuhan telah tolong pada waktu-waktu yang lalu, kami percaya Tuhan juga sanggup untuk menyembuhkan, memulihkan kesehatan Ibu Lea, agar supaya ia dapat mendampingi hamba-Mu dalam menggembalakan jemaat Kanaan.
Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang mungkin kami tidak mengingat nama-nama mereka. Mereka yang membutuhkan pertolongan-Mu ya Tuhan, kasih dan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan melawat saudara-saudara kami ini. Beri iman yang teguh, Tuhan menjamah dan menyembuhkan mereka ya Tuhan. Yang berharap dan percaya kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih kami juga berdoa di masa wabah pandemi COVID-19 ini, yang sampai saat ini belum mereda. Mari Tuhan, kasihanilah bangsa kami. Sekaligus Tuhan juga mengingatkan bahwa mereka membutuhkan Tuhan yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, di tengah-tengah suasana kami diminta berdamai dengan COVID-19 ini. Ingatkan kepada mereka yang belum kenal Tuhan, bahwa terlebih dahulu mereka berdamai dengan Allah Bapa di surga, dengan percaya kepada Yesus Kristus yang telah mati tersalib untuk mereka. Barulah kemudian ya Tuhan, kuasa-Mu bekerja di dalam kehidupan mereka yang percaya kepada-Mu. Ya Tuhan, berkati para dokter, tenaga medis yang berada di garis depan menangani pasien-pasien yang terkena wabah, tertular wabah COVID-19 ini. Berikan imunitas, Tuhan lindungi mereka dan keluarga mereka. Kami berdoa untuk pemerintah, Presiden Jokowi, beri senantiasa kebijaksanaan, hati yang takut kepada Tuhan dalam menjalani pemerintahan di saat-saat pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan. Kiranya wabah ini dapat segera berakhir pada waktu yang Tuhan telah tentukan, dan kami boleh dapat beribadah kembali di rumah-Mu. Dengar segala seru doa kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, seperti biasanya setiap minggu pertama, kita membawa korban syukur perpuluhan kita kepada Tuhan. Saya sekedar mengingatkan, masukkanlah ke dalam amplop yang saudara-saudara telah siapkan, dan nanti pada waktunya dapat diserahkan kepada perbendaharaan gereja. Berikanlah dengan sukarela, tanpa duka dan paksa, karena Tuhan memberkati akan segala pengorbanan kita. Mari saudara, saya mengajak kita sekalian untuk menutup kebaktian kita ini, dan mari bersama-sama berdiri, dan kita masuk dalam doa dan berkat Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih untuk sepanjang ibadah dari awal sampai akhir. Kami sungguh merasakan Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan telah menjamah dan memberkati kami sekalian, dan juga melalui sakramen perjamuan kudus, di mana Tuhan memberikan kekuatan yang baru kepada kami untuk menjalani kehidupan di tengah-tengah situasi wabah pandemi COVID-19 ini. Kami percaya Tuhan menyertai kami, melindungi kami, dan bahkan kami percaya bahwa kuasa darah Yesus Kristus telah menutup, membungkus kami, melindungi dari segala sakit penyakit, terutama virus corona ini ya Tuhan. Akhirnya, saudara-saudaraku yang kekasih, biarlah damai, sejahtera, dan sukacita Tuhan senantiasa menyertai kita sekalian mulai saat ini
bahkan sampai Maranatha. Ya Tuhan, datanglah. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ibadah telah selesai. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.